Al-Ahli tertarik datangkan Riyad Mahrez dari Manchester City. Presiden tim Liga Pro Saudi Al-Ahli Walid Mu'ad dikabarkan tengah berada di London untuk melakukan negosiasi terkait potensi transfer pemain sayap Manchester City Riyad Mahrez. Jurnalis CBI Sports James Benge melaporkan bahwa Walid Mu'ad berada di London pada hari Selasa 6 Juni 2023 saat Al-Ahli berusaha untuk merekrut Riyad Mahrez. Kontrak pemain asal Aljazair itu dengan City akan berakhir pada 2025. Namun dia tampaknya masuk dalam radar tim asal Arab Saudi tersebut. Mahrez telah menikmati musim yang luar biasa di Etihad, mencetak 15 gol dan menyumbangkan 13 assist dalam 47 pertandingan di seluruh kompetisi pada musim ini. Dia telah mainkan peran kunci dalam kesuksesan City di Liga Primer dan Piala FA musim ini. Namun, penyerang Man City tersebut merupakan nama besar teranyar yang dihubungkan dengan Liga Pro Saudi. Karim Benzema dan N'Golo Kante akan bergabung dengan Al-Ittihad pada musim panas. Sementara itu, Adama Traore dilaporkan telah menyetujui persyaratan dengan juara Saudi dalam sebuah kesepakatan. Tim arahan Pep Guardiola tidak berada di bawah tekanan untuk menjual Mahrez, mengingat masih ada 2 tahun tersisa dalam kontraknya. Dia tiba di Etihad pada tahun 2018 dari Leicester City dengan nilai transfer sebesar 67,8 juta euro. Namun Mahrez belum menjadi starter yang konsisten di bawah arahan Guardiola musim ini. Bos City telah mengakui bahwa pemain asal Aljazair itu merasa kesal karena kurangnya menit bermain di klubnya saat ini. Ilkay Gundogan ingatkan Man City, jangan remehkan Inter Milan. Hanya sedikit yang akan menyangkal bahwa Manchester City akan menghadapi final Liga Champions pada akhir pekan ini sebagai tim yang difavoritkan. Di saat yang sama, Inter Milan juga ingin meraih hasil bagus di final usai menyingkirkan sejumlah tim besar seperti Barcelona. Dari sudut Ilkay Gundogan, hal terakhir yang harus dilakukan oleh timnya adalah tidak boleh cepat berpuas diri. Pemain internasional Jerman tersebut menekankan hal itu saat memberikan pendapatnya menjelang pertandingan akbar pada akhir pekan ini di Istanbul. Inter tidak sampai ke final tanpa alasan. Mereka punya kualitas yang hebat. Meskipun itu tidak cukup bagi mereka untuk menangkan Liga tahun ini, namun mereka berhasil memenangkan Coppa Italia. Mereka adalah tim yang tahu bagaimana cara memenangkan gelar. Mereka sangat agresif saat bermain. Mungkin mereka lebih fokus pada sisi pertahanan, namun mereka juga memiliki kualitas yang luar biasa saat menyerang. Mereka adalah tim yang sangat stabil. Mereka biasanya tidak kebobolan terlalu banyak gol, jadi laga ini tidak akan mudah. Kami tahu mereka mungkin akan dengan senang hati membiarkan kami menguasai bola, dan tergantung pada kami untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Kami harus mewaspadai serangan balik. Kami harus selalu waspada, terutama dalam sebuah final. Apapun bisa terjadi, jadi kami harus sepenuhnya fokus. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Legenda Arsenal sebut Man City contoh proyek tim terbaik. Setuju? Legenda Arsenal Patrick Vieira menyebut Man City sebagai tim yang sukses membangun proyeknya dari bawah. Kesuksesan tersebut tercermin setelah Man City kembali tampil di partai puncak Liga Champions melawan Inter Milan pada Minggu 11 Juni 2023. Vieira sendiri menjadi saksi hidup rencana sukses Man City yang diawali oleh pelatih asal Italia, Roberto Mancini. Setelah melihat perkembangan Man City selama lebih dari 1 dekade, keyakinan Vieira terbayar dengan segudang prestasi The Citizen saat ini. Banyak orang menilai Man City saat ini sudah layak dikatakan sebagai tim terbaik dunia. Meskipun begitu, Vieira yang mengetahui visi proyek Man City sejak awal merasa The Citizen akan terus berkembang. Keberhasilan Man City tak hanya dipengaruhi oleh visi yang baik sejak awal proyek berjalan. Pemilihan pelatih dan pemain yang tepat juga ikut membantu visi Man City sukses hingga saat ini. 2011 adalah masa ketika City memiliki arah dan gagasan yang sangat jelas tentang bagaimana dan kemana mereka ingin membawa klub sepak bola. Saya tidak tahu
Pikiran mereka jelas tentang apa yang mereka inginkan dan pengalaman yang mereka inginkan karena mereka ingin berkembang. Keberhasilan Manchester City memiliki fullback yang masuk ke dalam, memiliki bek tengah yang masuk sebagai gelandang bertahan, atau bahkan memiliki pemain sayap yang masuk ke dalam untuk menciptakan kelebihan beban unggul jumlah. Ini adalah taktik yang ingin diterapkan oleh orang lain ke dalam permainan mereka. Ketika Anda melihat akar rumput sekarang, para pelatih mencoba bermain dengan penjaga gawang yang membangun dari belakang. Saya pikir itu adalah pengaruh Manchester City dan visi permainan mereka. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Duo Manchester berebut gelandang Inter Milan ini. Ada kabar buruk datang bagi Inter Milan. Gelandang andalan mereka, Nicolo Barella, dilaporkan masuk dalam agenda transfer Manchester City dan Manchester United. Gelandang berusia 26 tahun itu sudah menjelma menjadi pemain kunci Inter Milan. Dia berjasa besar membawa Nerazzurri lolos ke final Liga Champions berkat performa apiknya. Tidak heran jika pemain timnas Italia itu mulai dilirik sejumlah klub top Eropa, sehingga dia berpotensi meninggalkan Inter Milan di musim panas ini. Dilansir Sport Mediaset, Barella berpotensi pindah ke Inggris. Dua tim top EPL, Manchester City dan Manchester United, mendambakan jasanya di bursa transfer kali ini. Baik Man City dan MU sama-sama membidik Barella untuk menambal lini tengah mereka. Manchester City dilaporkan bakal ditinggal Ilkay Gundogan di musim panas ini. Sementara MU dilaporkan juga bakal ditinggal oleh Fred dan Scott McTominay. Alhasil kedua tim ini mencari gelandang top untuk menambal lini tengah mereka. Dan Barella dinilai punya kemampuan untuk mengisi posisi tersebut. Menurut laporan yang sama, duo Manchester itu punya kans yang besar untuk mendapatkan jasa Barella. Inter Milan diketahui punya masalah keuangan yang cukup pelik, sehingga mereka harus menjual beberapa pemain bintang mereka di musim panas ini. Alhasil jika ada tawaran bagus masuk untuk Barella, maka Inter siap bernegosiasi untuk melepaskan sang pemain. Sang gelandang diizinkan pergi dari Giuseppe Meazza jika ada tebusan sekitar 70 juta euro masuk ke meja mereka. Friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me?